Baik, selamat pagi Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Carmelita Graciana Penibuti Lajar. Saya berada di kelas 1B Akuntansi dengan NIM 22-100-280. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi pada bab ke-9 tentang bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Bab 9 tentang bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Berbicara soal ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya menghadapi ancaman yang datang maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, dapat saya simpulkan, ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya, sehingga mampu melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Yang berikut bagian A, menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Apa itu ketahanan nasional? Apa itu bela negara? Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan, yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin keberlangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah menegara. Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Yang berikut, pengertian ketahanan nasional secara terminologi. Yang pertama, wajah ketahanan nasional Indonesia. Gagasan pokok dari ajaran ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Saya pernah membaca di salah satu website tentang ketahanan nasional, di mana terdapat seorang ahli ketahanan nasional Indonesia yang mengemukakan pendapat atau gagasannya tentang ketahanan nasional. Beliau adalah GPHS Suryo Mataraman. Definisi ketahanan nasional mungkin berbeda-beda karena penyusunan definisi melihat dari sudut pandang yang berbeda pula. Menurut beliau, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan kata lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan konsepsi atau doktrin. Artinya, bangsa Indonesia tidak hanya menganggap ketahanan nasional sebagai konsepsi, tetapi sudah merupakan suatu kebenaran yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang senantiasa berubah dalam arti dapat meningkat atau menurun. Jadi, kondisi itu tidak bersifat statis. Yang ketiga, ketahanan nasional bersifat strategis, yakni mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Yang berikut, ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Yang ke-A, ketahanan ideologi, di mana kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. B. Ketahanan politik, di mana kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. C. Ketahanan ekonomi, di mana kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila, di mana mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis
serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. D. Ketahanan sosial budaya, di mana kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, di mana mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang, serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Yang terakhir, E. Ketahanan pertahanan keamanan, di mana kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Yang berikut, dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Dari yang telah kita bahas tadi tentang 3 wajah atau pengertian ketahanan nasional Indonesia juga memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis. Oleh karena aspek-aspek baik alamiah dan sosial mempengaruhi kondisi ketahanan nasional, maka dimensi aspek atau bidang dari ketahanan Indonesia juga berkembang. Maka dari itu, dapat saya simpulkan, konsep ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tertentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, berkelanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Dari yang telah saya baca tentang penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, dinyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara, Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Bela negara mencakup bela negara secara fisik atau militer, dan bela negara secara non-fisik atau nir-militer dari dalam maupun luar negeri. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. B. Menjelaskan alasan mengapa diperlukannya ketahanan nasional dan bela negara. Dalam lingkup kecil, ketahanan nasional pada aspek-aspek tertentu juga turut menentukan kelangsungan hidup sebuah bangsa. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 1997 sampai 1998, ketahanan ekonomi Indonesia tidak kuat lagi dalam menghadapi ancaman krisis moneter yang berlanjut pada krisis politik. Sebagaimana yang telah saya uraikan sebelumnya, ketahanan nasional memiliki banyak dimensi atau aspek, serta adanya ketahanan nasional berlapis. Sehingga dapat disimpulkan alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri dan keberlangsungan hidup bangsa, dan serta memperjuangkan mencapai tujuan nasional. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, sumber historis. Ketahanan nasional bermula pada tahun 1960-an. Di masa itu, sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Sejarah keberhasilan Indonesia dalam melawan komunis dengan ketahanan nasional berlandaskan ideologi. Pada tahun 1969, lahirnya istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa dalam menghadap ancaman, dan pada tahun 1973, secara resmi konsep ketahanan dimasukkan ke dalam GBHE. Yang kedua, sumber sosiologi. Ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Inti ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran mentalitas.
bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, sumber politik. Ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional, tetapi sebagai konsepsi yang berlapis atau ketahanan berlapis. D. Menjelaskan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, esensi dan urgensi ketahanan nasional. Berdasarkan yang telah saya jelaskan sebelumnya, terdapat 3 cara pandang dalam melihat ketahanan nasional. Ketiganya menghasilkan 3 wajah ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Ketiganya bisa saling berkaitan karena diikat oleh pemikiran bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh 8 gatra sebagai unsurnya, atau dikenal dengan nama ketahanan nasional berlandaskan ajaran Astagatra. Unsur ketahanan nasional model Indonesia terdiri atas 8 unsur yang dinamakan Astagatra atau 8 gatra, yang terdiri dari Trigatra atau 3 gatra alamiah dan Pancagatra atau 5 gatra sosial. Yang kedua, esensi dan urgensi bela negara. Bagian A, bela negara secara fisik. Bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan cara memanggul senjata, menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Bila keadaan ekonomi dan keuangan negara memungkinkan, maka dapat pula dipertimbangkan kemungkinan untuk mengadakan wajib militer bagi warga negara yang memenuhi syarat seperti yang dilakukan di banyak negara maju di barat. Baik, gagasan atau pendapat mengenai wajibnya diadakan militer bagi warga negara yang memenuhi syarat ini bukanlah dimaksud sebagai upaya militerisasi masyarakat sipil, tetapi memperkenalkan dui fungsi sipil. Maksudnya, sebagai upaya sosialisasi konsep bela negara di mana tugas pertahanan keamanan negara bukanlah semata-mata hanya tanggung jawab TNI saja, tetapi adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara Republik Indonesia. Bagian B, bela negara secara non-fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Baik teman-teman, tidak hanya itu saja, terdapat pula banyak upaya yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia kita. Yang pertama, bisa dengan meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menanamkan kecintaan terhadap tanah air. Salah satu contoh yang saya ambil di sini adalah dengan sadar dan taat membayar pajak. Baik Ibu, sekian hasil materi presentasi saya pada bab ke-9. Jika ada kesalahan atau penggunaan kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.